Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Apakah kalian semua sehat? Apakah ada yang sakit di sini? Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, jadi hari ini kita akan belajar tentang question tag. Ada yang tahu apa tidak apa itu question tag dalam bahasa Inggris? Oh, Sinta mau menjawab, silahkan. Oke, tepuk tangan untuk Sinta. Jadi teman-teman, untuk lebih tepatnya, question tag itu adalah imbuhan yang berada di kalimat bahasa Inggris, biasanya berupa kalimat imperatif atau kalimat tanya untuk meminta penegasan kepada sesuatu yang kurang yakin atau meminta persetujuan. Contohnya nih, kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti ini. Kamu pergi ke kota kan, seperti itu. Nah, di sini teman-teman, kan di sini adalah imbuhan. Berarti ini adalah sebuah, ya benar, ini adalah sebuah question tag. Tapi question tag ini berbeda dengan yang ada dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak akan jelaskan apa sih question tag dalam bahasa Inggris itu. Nah, sebelum kita memulai materi, Bapak akan berikan satu soal. Siapapun yang bisa menjawabnya, tolong nanti angkat tangan ya. Ini. Nah, teman-teman semuanya, bisa kalian isi nggak titik-titiknya itu? Titik-titiknya ini adalah apa? Ya, gimana, Randy mau menjawab? Oke, benar. Jadi titik-titiknya ini diisi oleh kalimat kata is, isn't, she. Nah, kenapa kok bisa begitu teman-teman? Karena di sini ada is, jadi question tag-nya harus negatif. Lalu she dari mana? Dari sini. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk penjelasan lengkapnya, agar kalian lebih paham lagi, saya akan jelaskan lebih umum ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin biar kalian tidak bingung, saya akan membagi bagaimana cara menentukan question tag yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah if the sentence is positive, maka question tag pasti negatif. Nah, itu yang pertama teman-teman. Contohnya adalah yang tadi, she is beautiful, isn't it? Nah, tapi coba kita contoh yang lain ya. Contoh yang lain itu seperti ini. You are handsome, aren't you? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi are di sini dijadikan imbuhan di akhir, maka ini harus negatif karena ini positif, kalimatnya positif, maka question tag-nya harus negatif. Nah, you dari si subjeknya, seperti itu teman-teman. Ada lagi itu seperti
She has a flower. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau has ini gimana sih cara membuat question tag dari has? Jadi maaf di sini saya salah nulis. Jadi kalau di sini has ini apa teman-teman sebelumnya? Auxiliary verb. Nah, auxiliary verb ini juga sama, tapi nanti kita bahas yang lain ya. Kita bahas yang intinya positif sama negatif dulu. Kita fokusnya di situ dulu. Nanti untuk auxiliary verb ini di section selanjutnya ini kan masih nomor 1. Ada yang nomor 2, ada yang nomor 3. Nah, di sini auxiliary verb tapi tidak usah dulu. Kita bahas yang ini. Jadi question tag-nya hasn't she. Seperti itu teman-teman. Nah, kita beralih fokus pada yang kedua, jenis yang kedua. Kita hapus dulu ya teman-teman. Nah teman-teman, untuk yang kedua adalah jika ada auxiliary verb in sentence maka mengikuti seperti yang sebelumnya, kalimat yang sebelumnya. Jadi misalnya contoh, you can do it. Can't you? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi can di sini kan positif, maka question tag-nya harus negatif. Oke, sekarang kita coba untuk kalian ya, coba nanti yang bisa angkat tangan ya. Nah, contohnya adalah she can't fly. Nah, coba yang ini teman-teman. Ini jawabannya apa? Ayo, siapa? Coba angkat tangan. Oke, Lisa, gimana? Apa? Can she? Yaps, betul sekali. Jadi di sini cannot-nya adalah negatif, maka di sini adalah positif. Jadi berkebalikan gitu loh teman-teman. Jika kalimat positif, maka question tag pasti negatif. Ini sudah rumus ya teman-teman. Ini sudah rumus ya. Jadi kalau ada auxiliary verb seperti itu. Jadi ini tidak hanya can, auxiliary verb itu has atau have ya, atau tadi ini termasuk juga can atau had, would, should. Jadi banyak sekali auxiliary verb itu teman-teman. Jadi bisa nanti disesuaikan. Kalau has negatifnya, bentar saya permudah ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah menuliskan tadi ini? Ya, bagus sekali.
Nah, misalnya kalau can ini adalah positif, maka negatifnya can't or cannot. Kemudian ada will, negatifnya won't or will not. Should, negatifnya shouldn't or should not. Nah, dan sebagainya. Nanti untuk auxiliary verb yang lain saya jadikan PR untuk kalian ya, selain can, will, sama should ya, dibuat PR saja. Nah, kemudian biasanya question tag itu tidak pakai yang ini tidak pakai teman-teman. Jadi yang dipakai hanya ini, biasanya yang can't you, won't she, or shouldn't they misalnya. Kemudian ada lagi teman-teman, setelah auxiliary verb yang kedua kan tadi auxiliary verb. Kemudian ini tambahan ya teman-teman. Subjek dari sebuah kalimat yang ada question tag-nya itu selain I, you, they, we, ada juga he, she, it, sama there. Nah, khusus there ini biasanya terlihat. Jadi gini, misalnya there are many bees. Question tag-nya apa coba? Silakan angkat tangan. Baik, Intan, gimana jawabannya? Are they? Gimana yang lain? Betul apa enggak jawaban Intan? Sayang sekali ya, Mbak Intan masih salah. Jadi there are many bees ini harusnya question tag-nya adalah dilihat. Ini ada are, berarti are, aren't. Ada there, berarti aren't there. Ini jawabannya ya teman-teman. Nah, seperti itu kalau pakai there. Nah, it, she, he, I, you, they, we itu juga menyesuaikan, kecuali kalau I. Nah, ini kita ke yang ketiga ya, kita hapus dulu ya teman-teman. Untuk yang ketiga adalah kasus khusus di mana subjek I ini istimewa. Kalau jika positif, misalnya I am, maksudnya ini I am ya teman-teman, I am late, maka question tag-nya apa? Apa Linda? Am, gini, and I. Salah ya Linda. Jadi khusus yang I am ini, maka question tag-nya aren't I, seperti itu ya. Jadi pakai aren't bukan am. Ini salah. Ini enggak ada ya teman-teman. Tapi kalau negatif ya teman-teman, I am not late. Question tag-nya maka am I. Loh, ini mana mister kok nggak ada I am ini seperti ini? Ya, kan boleh dipisah kalau jadi kalimat, tapi kalau jadi question tag tadi yang saya bilang, maka harus seperti ini kalau jadi question tag. Tapi kalau jadi kalimat itu boleh diperpanjang, kayak masa aren't I jadi are not I, kan
nggak enak dibilangnya, ya kan? Seperti itu. Kemudian ini MI karena ada not di sini yang berkonotasi negatif, maka question tag-nya harus positif. Seperti itu teman-teman. Kemudian biasanya question tag itu kan kalian mungkin taunya subjeknya seperti yang saya sebutkan tadi, ada Ayu, Dewi, he, she, it, sama that. Tapi ada juga yang lain. Misalnya contoh yang sedikit sulit itu kayak gini. Anybody know me. Nah, ini question tag-nya gimana teman-teman? Mungkin ada yang jawab, mungkin Lisa, Windy mungkin, atau Randy. Nggak tahu ya. Jadi kalau anybody, ya anybody ini disampaikan dengan they. Anybody ini jenisnya banyak, ada somebody, mungkin people, those, dan lain sebagainya, etc. Jadi banyak jenisnya, tapi rujukannya tetap they. Jadi jawabannya no ini kan adalah verb one, ya kan? Kalau sudah tahu ini positif berarti, dan they ini pasangannya adalah do. Kalau yang pakai does adalah he, she, it. Nah, nanti ada saya kasih contoh yang lain ya. Karena ini sudah tahu, berarti jawabannya adalah ini, jadi negatif. Maka don't ini they. Seperti itu teman-teman ya. Lalu ada contoh lagi yang ini ya, yang he, she, it tadi ya, biar kalian tidak bingung juga. She come back. Question tag-nya apa? Gimana Lisa? Ya betul. Doesn't she. Kenapa kok bisa doesn't she? Karena she pasangannya adalah does, sedangkan question tag butuh negatif, jadi butuh doesn't. She-nya dari mana? Dari subjeknya, seperti itu ya. Kemudian misalnya ini adalah verb 2 misalnya ya, berarti she came back. Ini kan verb 2, berarti question tag-nya gimana? Linda bisa jawab? Belum bisa. Torik mungkin, Torik? Oh, belum bisa. Baik, kalau pakai verb 2 dari do sama does itu apa? Verb 2-nya. Ini kan masih verb 1. Berarti did. Nah, kalau ini verb 2, kita menyesuaikan. Berarti didn't she. Kok didn't she? Ya kembali lagi, ini kan positif, jadi yang ini harus negatif. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya tentang question tag teman-teman? Sudah dicatat semua kan tadi? Bagus. Jadi sebelum kita akhiri kelas kita pada hari ini, kita ada latihan ya, exercise sedikit ya buat kalian. Soalnya cuman 2. Yang pertama, the moon is beautiful. Question tag-nya apa? Dan yang kedua adalah you will be in my heart. Nah, 2 ini jadi PR ya teman-teman. Sudah, mungkin silahkan dicatat dulu untuk teman-teman semuanya.
Sudah mencatatnya? Saya hapus dulu ya. Oke teman-teman, itu semua adalah penjelasan question tag dari saya. Mungkin setelah pulang nanti saya akan kirim kalian di Google Classroom untuk soal-soal question tag selanjutnya. Nah, untuk kali ini akan ada tanya jawab secara cepat. Nanti yang bisa jawab duluan silahkan pulang ya. Baik, sebelum itu silahkan ketua kelas berdoa sebelum mengakhiri kelas ya. Silahkan berdoa. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, kita belum absen pada hari ini ya. Baik, Bapak absen dulu ya. Sebentar saya ambil absennya. Melinda, Isa, Denny. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Oke, silahkan diam dulu. Bapak akan panggil, Bapak akan berikan soal cepat. Yang bisa menjawab silahkan boleh pulang. Soalnya you will come here. Oke, Linda silahkan. Yap, betul, jawabannya adalah want you. Oke, silahkan pulang Linda. Baik teman-teman, itulah materi dari saya. Semoga Allah selalu melindungi kita dan memberikan kita pemahaman akan semua yang kita pelajari pada kali ini, dan semoga Allah selalu melindungi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.